Nama saya Dwi Indah Kartika, usia 48 tahun. Saya penyintas hemifacial spasm. Pada tahun 2017, saya merasakan mata saya berkedip atau mengerling, tetapi kedipannya tidak seperti biasanya. Sepertinya kedipan saya itu seperti yang dialami oleh ibu saya. Ibu saya dulu pernah istilahnya perot ya. Kemudian tahun 2018 kedipan mata saya sudah mulai sering terjadi, tapi frekuensinya tidak terlalu banyak. Mulai adanya gejala yang mengarah ke arah makin parah itu dirasakan pada tahun 2019. Jadi pada saat itu saya mengoreksi banyak skripsi. Setelah itu mata saya kelelahan dan terasa panas, sehingga berkedip sampai tidur pun saya juga masih berkedip, dan saya merasakan bahwa bibir kanan atas saya tertarik ke atas, sehingga suami saya mengajak saya untuk ke rumah sakit menemui dokter mata, dan di situ saya diberikan obat rawat jalan selama 1 tahun, namun tidak memberikan perubahan apa-apa untuk mata saya. Saya pikir ini masalahnya bukan di mata. Akhirnya saya coba menemui dokter saraf, dan dokter saraf menyimpulkan bahwa apa yang saya alami adalah hemifacial spasm, dan beliau memberikan 3 opsi, di mana saya bisa melakukan fisioterapi, kemudian yang kedua adalah botox, yang ketiga adalah operasi mikrovaskular dekompresi. Dan tentunya saya memilih yang pertama, yang paling ringan, yaitu fisioterapi, dan dokter memberikan paket 6 kali fisioterapi. Setelah fisioterapi saya lakukan selama 6 kali, saya tidak menjumpai atau tidak merasakan perubahan sedikit pun. Yang saya alami adalah saya merasa rileks dan tenang ketika menjalankan fisioterapi tersebut. Setelahnya mata saya tetap berkedip dan semakin parah atau tidak terkontrol ketika saya stres atau kelelahan. Pada tahun 2023, kakak sepupu saya menyarankan untuk ke rumah sakit tempat dia dirawat. Ya, di situ ada dokter bedah saraf menyarankan untuk operasi. Kemudian beliau menjelaskan apa konsekuensi dan resiko-resiko yang diterima pasien sebelum dan setelah operasi. Awalnya saya tidak merasa takut, deg-degan, karena saya sudah mempersiapkan sejak tahun 2020, karena banyak pengobatan alternatif yang tidak menemukan perubahan apapun, maka saya harus siap untuk operasi. Jadi apapun konsekuensi yang saya terima, maka saya harus menjalani. Salam sehat, salam berjoy. Sahabat, pada video kali ini kita akan berdiskusi penyakit yang disebut sebagai hemifacial spasme atau tic facialis. Jadi pada penyakit ini, seorang pasien akan memiliki gejala kerutan pada wajah, biasanya pada satu sisi wajah, mulai dari atas sampai ke bawah tergantung pada derajat beratnya hemifacial spasme ini. Nah, seringkali pasien-pasien yang datang ke klinik kami itu datang dengan keluhan mata yang kedip-kedip, kelopak mata yang kedip-kedip, atau bisa juga dengan sudut bibir yang berkedut. Nah, pada kondisi yang sudah lebih berat, hemifacial spasme itu bisa menyebabkan kedutan mulai dari kelopak mata atas, otot-otot wajah, sampai pada sudut bibir. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi?
Hal itu terjadi karena saraf nomor 7 kita itu mengalami penekanan oleh pembuluh darah. Akibat adanya penekanan tersebut akan mengganggu proses kelistrikan pada saraf nomor 7 yang menyebabkan wajah menjadi berkedut-kedut. Penyakit ini kalau dibiarkan akan menyebabkan kelemahan dan kerusakan saraf nomor 7 yang bisa mengakibatkan mulut menjadi miring, wajah menjadi miring, dan gangguan kelopak mata tidak bisa menutup. Nah, penyakit ini saat ini sudah bisa ditangani. Jadi penanganan pada penyakit hemifacial spasme ini bisa dilakukan 1 dengan pengobatan dan fisioterapi, 2 bisa dilakukan dengan penyuntikan botox, 3 bisa dilakukan dengan tindakan operasi yang kita sebut sebagai microvascular decompression. Nah, dari ketiga opsi penanganan ini yang sudah terbukti memberikan hasil yang efektif adalah operasi MVD, microvascular decompression. Kenapa? Karena pada operasi MVD, pembuluh saraf yang tertekan oleh pembuluh darah itu akan kita lepaskan penekanannya, pembuluh darahnya akan kita sisihkan sehingga pembuluh darah tidak lagi menekan saraf dan bisa memberikan kesembuhan yang lebih permanen. Sahabat jangan takut dengan operasi yang kita sebut sebagai MVD untuk mengatasi hemifacial spasme ini. Operasi MVD itu sebenarnya dokter akan melakukan tindakan operasi melalui sayatan kecil di belakang telinga, dan kemudian atau kepala akan dibuka sedikit lebih kurang 2 cm, yang nanti tulangnya pun akan dikembalikan. Dengan kemajuan teknologi mikroskop, teknik microsurgery, tindakan ini akan berlangsung dengan aman, akurat, dan cepat. Tindakan operasi lebih kurang 1 jam sampai 2 jam, dan kemudian setelah pemisahan pembuluh darah dari saraf nomor 7 itu, maka kita akan melakukan pencucian, kontrol luka operasi, kemudian luka operasi kita tutup, tulangnya kita pasang kembali, dan biasanya pasien akan cepat pulih, dirawat lebih kurang 2-3 hari, dan setelah itu bisa pulang. Jadi pada tanggal 20 Februari saya masuk rumah sakit, kemudian melengkapi berkas-berkas yang harus dilengkapi, lalu saya harus tes antigen dulu, baru kemudian saya dapat kamar rawat inap, dan saya diinfokan untuk berpuasa pada jam 12 malam selama 8 jam sebelum operasi. Kemudian pagi harinya saya diminta untuk membersihkan diri, termasuk keramas, karena nanti bagian kepala saya, terutama di belakang 3 cm dari telinga, akan disayat atau diinsisi oleh Dr. Joy. Tentunya saya tidak merasakan apa-apa. Jadi setelah saya naik ke atas tempat tidur operasi, saya diselimuti, kemudian saya tidak merasakan apa-apa, saya tidak sadar karena dibius total. Sudah tidak ada, alhamdulillah. Proses penyembuhannya cepat ya, jadi 4 hari saya keluar dari rumah sakit, saya sudah bisa mobilisasi. 7 hari berikutnya saya bisa ke rumah sakit untuk kontrol, datang sendiri, dan saya sudah bisa masuk kantor meskipun hanya sebentar. Lalu apa lagi ya, dan hari ke-10 luka jahitan itu dilepas dan sekarang sudah rapat, jadi tidak ada 3 minggu ya, mungkin 15-20 hari ini sudah luka saya sudah rapat. Joy, menurut saya dokter yang sangat baik. Beliau tertib menjelaskan prosedur yang harus dijalani oleh pasiennya,
termasuk menjelaskan konsekuensi serta resiko-resiko apa saja yang akan dialami oleh pasien pasca operasi. Jadi beliau menginformasikan bahwa setelah operasi berjalan, bibir saya akan perot selama 3 bulan. Tapi alhamdulillah saya tidak merasakan hal tersebut, termasuk kejang-kejang di wajah. Jadi saya bisa normal kembali. Ya, Dr. Joy itu berusaha membangun kedekatan dengan pasien dengan memberikan rasa nyaman kepada pasien ketika masuk ke dalam ruangan prakteknya, memberikan guyonan-guyonan supaya pasien senang dan bahagia. Jadi otomatis ada sugesti dalam diri pasien sehingga membantu untuk proses penyembuhan dan imunitas menjadi naik. Mungkin itu apa menurut saya. Dan beberapa dari pasien yang menunggu di tempat praktek beliau juga bercerita hal yang sama. Dr. Joy suka cerita yang lucu-lucu dan beliau dokter yang bagus dan bertanggung jawab. Dan rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa Dr. Joy adalah dokter terbaik di seluruh alam semesta. Iya, bagi teman-teman yang merasakan kondisi yang sama seperti saya, segera ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi Bapak Ibu yang merasa hemifacial spasm atau deep facialis, karena HFS ini bisa disembuhkan. Salam sehat, salam Dr. Joy.